Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Ada sebuah berita yang benar-benar sangat mengejutkan bagi pribadi saya. Yang benar-benar saya merasa terharu. Seorang anak yatim piatu dinikahi oleh seorang Habib. Dan yang paling menyakitkan, gadis tersebut masih di bawah umur. Dan yang paling menyakitkan lagi, pernikahan ini tidak diketahui oleh sang ibu. Saudara, gadis ini bernama Marisa. Dan oknum Habib yang menikahi gadis ini namanya Bahar bin Smith. Seorang oknum Habib, tetapi dia telah mencoreng marwah gadis tersebut. Dia telah merendahkan harga diri dari seorang anak yatim, gadis yang masih di bawah umur. Dan yang paling brengseknya lagi, gadis ini hanya dinikahi selama 1 minggu lamanya. Tentu ini sangat menyakitkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan, hancurnya hati dari seorang ibu ketika mendengar berita bahwa anaknya dinikahkan oleh seorang Habib, namun berlangsung hanya 1 minggu lamanya. Dan yang paling menyedihkan lagi, gadis ini adalah seorang anak yatim. Hati orang tua siapa yang rela melihat anak gadisnya hancur seperti ini? Dan yang paling brengseknya lagi, ketika oknum yang menikahi gadis ini adalah seorang Habib yang semestinya menjadi panutan, menjadi suri teladan, tetapi tidak ditunjukkan oleh Bahar bin Smith ini. Habib apa macam seperti ini? Jujur, ketika melihat video ini, saya terharu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya hati dari seorang ibunda, hati dari seorang mama yang telah merawat gadis ini dari kecil. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Spesial wawancara antara seorang kreator dengan gadis muda yang bernama Marisa ini. Mari kita simak bersama-sama. Marisa, gadis di bawah umur, diduga telah dinikahi oleh Habib Bahar bin Smith dan dipulangkan hanya dalam waktu 1 minggu. Ternyata Marisa ini juga seorang anak yatim dan rumahnya pun masih dalam keadaan direnovasi akibat berdampak gempa beberapa bulan yang lalu. Marisa saat ini berada di rumah neneknya karena banyak sekali orang yang ingin bersimpati atau ingin menemuinya. Perasaan ibu selaku orang tua mendengar kabar anaknya yang telah hilang kontak selama 1 minggu, terus ternyata sepulang di rumah mendengar pengakuan bahwa anaknya telah dinikahi seorang Habib Bahar bin Smith tanpa sepengetahuan ibu. Gimana perasaan ibu? Sangat kecewa. Sangat kecewa. Benar-benar kecewa, sakit hati, merasa tidak dihargai. Kalau pengennya ibu, kalau memang benar-benar Habib Bahar ingin memperistri anaknya itu harusnya seperti apa, Bu? Ya seperti layaknya manusia biasa, sopan.
Harus ada lamarannya, Harus ada lamaran. datang baik-baik gitu Iya, ya, Bu, datang ya. baik-baik. Iya, Bu. Iya, seolah-olah itu dijual ke Habib Bahar. Karena dari sininya berangkatnya kerja, bukan mau nikah. Dari rumahnya nggak kabur, dianterin baik-baik ke rumah majikannya, Kesian bukan ya. ke Habib Bahar. Mengenalkan ke Habib Bahar sendiri, itu orang yang merekrut tenaga kerja itu Iya, juga iya. orangnya masih sama ya, Bu? Masih sama itu, Jadi Ibu menduga bahwa anak Ibu ini sengaja dijual ke Habib Bahar. dijual di Habib Bahar. Iya, karena anak ini masih belum mau nikah, masih anak kecil, masih sekolah. Masih sekolah, umur Masih sekolah. 16 tahun. Iya, belum mau nikah, masih panjang masa depannya juga. Kesian ya. Bang Ferry, Siap. ini kelanjutan setelah adanya somasi. Apabila Habib Bahar ini kan seorang Habib yang rasa kaya, merasa terhormat. Seandainya diabaikan itu somasi dari kuasa hukumnya, Bang Ferry sendiri, apa tanggapan Anda? Menurut aturan hukum, kalau seandainya somasi kami atau saya dari kuasa hukumnya, ibunya Marisa Aulia itu tidak ditanggapin, maka saya akan tempuh jalur hukum. Untuk saat ini saya yakin dengan hukum di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Intinya kita bicara kebenaran. Apa yang terjadi itulah yang dilakukan. Itu aja. Yang terpenting intinya saya percaya untuk kasus ini, insya Allah pihak kepolisian itu akan bersifat netral. Bersama saya kali ini akan menemui di Ibu Marisa yang tempo hari mengadu ke saya, katanya seminggu tidak ada kabar. Menurut keterangan ibunya, ternyata selama 1 minggu itu tidak ada di rumah karena ternyata sudah dinikahi oleh Habib Bahar. Apa betul demikian, Ibu? Itu kronologinya gimana, Neng Marisa? Apa benar kalau dari nikahi oleh Habib Bahar bin Smith? Iya. Itu kronologinya awalnya gimana kok bisa sampai berada di atau berkenalan dengan Habib Bahar bin Smith? Ya, awalnya kan saya pulang kerja. Pulang kerja? Iya, pulang kerja. Kerja di mana? Kerja di bengkel. Kerja di bengkel. Di mana itu? Di daerah Bedahan. Bedahan itu di Depok. Ya, masih di Depok. Daerah Depok. Iya. Sepulang saya kerja, Umi Jua menawarkan. Umi Jua itu sebagai apa? Umi Jua itu sebagai apa ya? Majikan. Majikan. Yang mempekerjakan Neng Iya. Marisa. Namanya Iya. Marisa ya. Ya. Jadi ART dijanjikan jadi ART. Ya. Ternyata bohong. Malah kerja di mana? Malah kerja di bengkel. Di bengkel. Iya. Berapa minggu itu ke bengkel? Di bengkel kurang lebih 3 minggu. Jadi mau kerja di bengkel dengan terpaksa berarti. Iya. Terus setelah kerja, Pas pulang kerja itu Umi Jua menawarkan gini, nih mau ikut ke pesantren Habib Bahar atau tidak? Umi Jua mengajak Neng Marisa ke pesantren Habib Bahar. Iya. Itu awalnya berkenalan dengan Habib Bahar. Iya, itu awalnya. Terus saat itu juga diajak ke pesantren Habib Bahar. Iya, itu berangkat habis bisa jam 8 malam. Jam 8 malam. 8 malam. Terus pas udah itu katanya gini, Marisa capek kan, baru pulang kerja. Kata Umi gak apa-apa lah, niatnya kita ngaji aja kan. Iya. Kita niatnya ngaji katanya. Ya udah tuh Marisa mandi, terus siap-siap berangkat. Pas sampainya di situ ternyata Habib Bahar tidak ada di rumah. Habib Bahar sedang di luar. Kata Marisa gini, Mi, kenapa nggak pulang aja? Soalnya kan Iya. Habib Bahar nggak ada di rumah ya. Ngapain kan? Terus ditunggu. Ditunggu Kak Tommy, nunggu aja kita sampai pagi. Akhirnya nginap di pesantren. Akhirnya nginap di mobil, dalam mobil. Sangat sedih ya guys ya. Dalam mobil kita tidur. Pas pagi-pagi, pas bangun, Marisa langsung ngomong ke Umi, Mi, tolong pesenin Grab. Marisa mau pulang aja, mau kerja, soalnya kemarin kata Anda harus masuk. Umi bilang gini, katanya nggak usah kerja, Umi udah ngizinin. Tadinya Marisa mau kerja malah dilarang, Ya, boleh. dilarang sama Umi Jua. Jadi intinya harus nunggu Habib Bahar. Ya, harus nunggu Habib Bahar. Tapi ada akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu jam 8.
jam 8 pagi ketemu Habib Bahar Di dalam rumahnya, di dalam rumah majelis ya. majelis di dalam Maroko. Ya. Terus gak langsung ngobrol di Maroko juga, dia dulu setengah jam kalau nggak salah, Ya. langsung ke taman. Di Ya. taman tuh ngobrol. Kata Habib gini, Marisa di sini ngapain? Marisa jawab, kerja Bim. Kerja di mana? Di backup ada nih. Terus Umi yang ngejelasin semuanya kan. Umi itu ngejelasin. Terus Habib Bahar bilang gini katanya, Marisa mau nggak kerja ngurus anak-anak katanya. Ya udah Bim, boleh sekalian belajar juga kan. Deketin juga ya. Nah terus kata Habib Bahar gini, mau nggak Marisa nikah sama Habib Bahar? Ditawarin menikah. Ditawarin Itu menikah. yang menawarkan menikah langsung Habib Baharnya. Langsung Habib Bahar. Padahal hari itu baru kenal. Baru kenal pertama ya. kali melihat, baru pertama kali kenal juga. Langsung ditembak, ditawarin Langsung ditawarin nikah. untuk dinikahin. Iya. Jawaban Marisa sendiri Jawaban Marisa gini, Bim, Marisa mau izin dulu ke keluarga yang ada di Cianjur. Cianjur. Iya. Ada ibu, ada abang juga di Cianjur, masih ada saudara lah. Iya. Terus kata Habib gini, ya udah Marisa izin dulu. Ntar kalau misalkan Marisa udah terhubung sama orang tua, kasih HP-nya ke Habib. Kata Habib Bahar. Marisa pinjam punya Umi jual kan. Untuk menghubungi orang tua. Iya, minjem HP buat ngomongin si mama. Kata Umi, iya boleh silahkan. Pas mau telepon, keburu direbut si HP-nya sama Umi jual. Sama Umi juga direbut. Ya, Intinya nggak boleh menghubungi keluarga. Nggak boleh menghubungi nggak boleh tahu keluarganya. Gitu. Setelah itu, Nah setelah itu kan Marisa bingung mau ngapain, mau ngomongin orang tua nggak ada HP. Habib Bahar tuh pengennya apa namanya tuh, ngomong sekarang nikahnya langsung malam kan. Malam Rabu tuh akan nikah tanpa sepengatur orang tua karena gara-gara nggak ada HP kan. Nggak ada HP. Jadi yang salah tuh apa namanya tuh Umi juga karena kan Marisa bilang gini, nih Marisa nikah mau di apa namanya, mau direstui, mau disaksikan sama orang tua. Umi bilang katanya gak usah, gak penting. kata Umi juga nggak penting. Iya, kata Umi juga gak penting, katanya Tapi ngapain. pernikahan tetap terjadi walaupun Pernikahan tanpa tetap ada. terjadi karena kepingin hari Bahar, kepingin malam Rabu juga. Lalu yang jadi wali siapa? Yang menjadi wali Ada wali hakim. Ada wali hakim, saksi juga ada. Ada. Itu dinikahi di hari berikutnya terjadi pernikahan itu. Enggak, hari Selasa baru ketemu. Malam Rabunya langsung nikah. Hari Selasa itu berarti hari itu juga ya. Iya, itu. Iya, berarti hari Selasa siang ketemu, malamnya tiba-tiba dinikahi. Nikah. Di hari yang sama Hari yang sama. ditanya mau nikah atau tidak, pada hari itu juga terjadi pernikahan. Iya. Disaksikan, ada saksinya, Ada tapi saksi. untuk sebagai walinya wali hakim. Yang Marisa sendiri tadinya tidak kenal. Iya. Dan ibu dari keluarganya apakah ada berita sama sekali pemberitahuan untuk pernikahan? Tidak ada sama sekali. Malah yang terjadi HP-nya lost kontak. Iya, hilang kontak. Oh gitu, lost kontak. Nah terus selanjutnya setelah terjadi pernikahan itu dilakukannya di rumah atau di mana? Di taman di belakang pesantren. Di taman. Iya. Oh terjadi pernikahan itu di taman. Iya. Apakah ada disaksikan beberapa istri Habib Bahar? Tidak ada waktu pernikahan. Iya, karena kan Tapi sebelumnya istri-istri Habib Bahar juga tahu kalau akan terjadi pernikahan. tidak bisa menyaksikan karena ada halaman. Oh, artinya mereka mengetahui pernikahan antara Habib Bahar bin Smith dengan yang Alisa diketahui oleh istri-istrinya, hanya saja tidak dihadiri. Iya. Nah setelah itu, setelah pernikahan selesai, dibawa kemana Alisa? Mereka langsung dibawa keluar. Jalan-jalan. Ya, intinya jalan-jalan, terus mampir dulu ke Indomaret, beli Iya. keluar mandi. Belanja lah ya. Ya, belanja. Ya itu langsung ke Hotel Bogor. Ke Hotel Bogor? Iya, langsung dibawa ke Hotel Bogor. Oh berarti di Hotel Bogor itu bukan pernikahan. Jadi dalam rangka jalan-jalan. Menikahnya kan di pesantren. Ya, pasti sudah nikah, langsung keluar, langsung pergi belanja, pulangnya ke hotel. Dan di hotel juga ada ajudan-ajudannya. Maksudnya Jadi tidak sendiri, tidak berdua. Ya, ada ajudan-ajudannya.
Untuk itu mahar perkawinannya atau apa namanya mas kawinannya ada juga dari Habib Bahar Smith. Ada Seperti apa itu? seperti uang, Uang ya berapa jumlahnya? 50.000 kalau misalnya. 50.000. Jadi dengan mahar 50.000 Mas kawin 50.000 saudara. anak yang tanpa diketahui keluarganya, begitu ya. Iya, Baik. Setelah terjadi pernikahan itu ke hotel. Sedih sekali ya. Apakah terjadi semacam malam pertama juga gitu? tidak. Tidak ada. Terus ngapain di hotel? Di hotel itu apa kan jam 3 malam baru nyampe di hotel. Oh, jam 3 malam baru check in. Ya, baru Setelah nyampe itu? di hotel. Terus ngobrol-ngobrol, baru tidur tuh habis subuh baru tidur. Baru pada tidur. Baru pada tidur. Sekamar dengan Habib Bahar bin Smith apa terpisah Enggak, tidur? satu kamar. Satu Cuman kamar. ada azudannya. Jadi Oh. satu kamar berlima. Satu kamar berlima hotel. Iya, Sekelas satu kamar. Habib Bahar bin Smith nyewa kamar cuma satu kamar untuk tidur berlima. Iya, Di antara wanitanya iya, tidur. cuma ada Marisa. Iya, Marisa doang. Jadi Marisa itu tidur satu kamar dengan 4 orang Iya. lelaki. Iya. Salah satunya Habib Bahar bin Smith. Lebih lagi sih. Dalam satu kamar itu tidak terjadi layaknya seperti malam pertama suami istri. Tidak. Tidak ada. Baik, kalau gitu malam berikutnya kenapa sampai tidak menghubungin orang tua? Karena belum ada HP juga. Belum ada HP. Iya. Karena mau laporan ke Habibnya juga masih sibuk. Hmm. Jadi ditunda. Yang Marisa, maaf mengganggu lagi saya kesini. Saya dari channel Amar Ma'ruf Nahi Munkar ingin sekali mengklarifikasi ulang karena di luaran sana masih banyak pertanyaan tentang kebenarannya. Sebelumnya saya mau tanya, apa benar Neng Marisa ini masih menjalani sekolah? Iya, masih. Oh, kalau untuk umur benar masih kurang dari 17 ya, 17 tahun berarti baru jalan berarti bisa dikategorikan 16 tahun ya. oh anak di bawah umur ya. Iya, anak di bawah umur. Jadi untuk informasi tentang dinikahi Habib Bahar itu benar adanya demikian. Itu awal mulanya memang Neng ini memang mau mencari kerjaan ya. Iya. Tapi ternyata bukan pekerjaan yang didapat, malah dibawa ke Habib Bahar dan dikenalkan Habib Bahar dan langsung dinikahi di hari yang sama, begitu ya. Neng Marisa ini berapa bersaudara di sini? 4 Berempat. saudara. Yang paling besar ya? Yang paling besar Agung. Agung, oh, udah kerja, kakaknya ada lagi, terus masih punya adik 2 ya. Ya, masih punya adik 2. Untuk bapak? Kalau bapak udah almarhum. Oh, jadi yatim ya? Iya, Udah yatim. meninggal ya. Ini saya lihat rumahnya ini kayak memang bekas kena gempa atau gimana ya? Iya, kemarin pas waktu gempa tuh hancur. Oh, hancur. Jadi udah rumahnya gempa, bapaknya meninggal, ditinggal bapaknya begitu. Malah sekarang mau mencari nafkah, malah ternyata terjebak di tidak sesuai yang diharapkan begitu ya. Siap. Untuk kuasa hukumnya Pak Ferry Setiawan, Iya, untuk menyikapi kasus ini gimana kelanjutannya kira-kira? ini untuk menyikapi kasus ini, saya minta klarifikasi dulu. Kita tidak asal menuduh kepada Habib Bahar. Ya. Jadi kita memberikan somasi untuk klarifikasi. Apakah benar atau tidak kejadian ini? Dan setelah somasi atau klarifikasi itu dikenain, misalnya dia tidak membalas, kita kenakan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut itu undang-undang menikah dengan anak di bawah umur, Apalagi undang-undang pidananya itu 15 tahun Apalagi ini dinikahkan tanpa tanpa sepengetahuan, persetujuan orang tua. iya tanpa sepengetahuan dan Nah, tanpa di situ tidak dibenarkan menurut undang-undang. Makanya saya hanya meminta kepada Habib Bahar itu untuk klarifikasi sejujurnya apa yang dilakukan selama 1 minggu beliau membawa klien saya, mohon maaf, membawa dari awal dari kejadian tempat sebelumnya sampai ke pondok pesantren itu selama 1 minggu. Itu aja.
Jadi sebelumnya itu klien Bapak ini, Teh Marisa ini, apa benar telah kehilangan kontak kepada dengan orang tuanya selama 1 minggu? Menurut keterangan sebelum pulang. dari beliau, dari orang tuanya, itu HP-nya beliau itu diambil sama yang membawa di awal untuk menawarkan kerja. Oh gitu. Nah, jadi untuk komunikasi dengan pihak keluarga itu tidak bisa. Dan lagi pula kalaupun bisa itu meminjam dengan yang membawa kerja, tapi sebentar. Nah, yang saya bingung tuh ada oknum-oknum dari pihak sana yang mau WA ke HP beliau, HP orang tua beliau, menanyakan kondisinya baik-baik, memberikan berita yang kurang nyaman menurut saya. Loh. Baik. Kalau untuk menurut Bang Ferry pribadi, di mata Bang Ferry, seorang habaib yang seharusnya menjadi contoh di masyarakat, apalagi Habib Bahar bin Smith itu mengaku cucu Nabi. Bagaimana menurut pandangan Bang Ferry? Menurut pandangan saya ini kan namanya dugaan. Ini asas praduga tidak bersalah saya kedepankan. Kita belum mengklarifikasi ini. Dari pihak Habib pun belum sampai klarifikasi, makanya saya akan menanyakan apa benar atau tidak. Untuk masalah dia ababaib atau tokoh masyarakat atau cucu Nabi atau sebenarnya, yang terpenting intinya tujuan kita pertanyakan, kita beri klarifikasi buat dia untuk membuat ruang dia berbicara ke kita. Ini loh kejadian sebenarnya. Nah, baru saya bisa menilai, oh begini. Nah, itu menurut saya untuk saat ini hanya meminta klarifikasi dari Habib Bahar tentang kejadian ini. Baik, pemirsa, demikianlah hasil wawancara kami yang kedua untuk memperjelas berita yang sebenarnya. Dan sekali lagi korban, seorang gadis di bawah umur yang bernama Marisa ini memang memberikan suatu statement yang meyakinkan bahwa dia ini memang dinikahi dalam waktu yang kurang lebih hanya 3 hari, betul, dalam seminggu, dan akhirnya dipulangkan. Dalam pernikahan tersebut telah diketahui tidak direstui, bahkan tidak diketahui oleh seorang pun dari keluarga korban sendiri, Ibunya. termasuk ibunya. Pada saat di kesempatan kali ini kebetulan sudah ada Bang Ferry sebagai kuasa hukumnya untuk mendampingi tindak lanjutnya ke depannya bagaimana. Ikutin terus di channel Ma'ruf Nahi Munkar. Selamat siang. Iya, jadi ini prosesi penyerahan kuasa daripada ibu korban yang bernama Marisa kepada pengacara Bapak Ferry Setiawan. Secara simbolis sudah diserahkan. Coba ditunjukkan, Pak. Ini ya, Ibu dan Mbak, ini surat kuasa yang akan diserahkan. Ini kan anak di bawah umur, jadi surat kuasa dilimpahkan, yang memberi surat kuasa adalah ibunya. Ini saya secara simbolis menyerahkan surat kuasa ke ibu. Jadi kalau seandainya ada yang mempertanyakan masalah ini, silakan hubungi saya. Ya, kan ada nomor telepon saya. Itu aja. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ini kuasa untuk dipegang Pak Ferry. Ya, ini nanti disimpan ya. Jadi dengan penyerahan ini sepenuhnya kuasa hukum berlanjut. Jadi dari awal sampai tahap somasi sampai selesai itu tanggung jawab saya sebagai penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang akan saya lakukan adalah memberikan somasi kepada Habib Bahar untuk mengklarifikasi permasalahan ini. Ini hanya dugaan ya, dugaan bahwa menyatakan benar atau tidak ini terjadi. Itu aja. Nanti jawabannya ada di jawabannya dari Habib Bahar. Habib Bahar somasi. Jadi untuk asas yang akan saya tempuh adalah asas praduga tidak bersalah. Dari awal kami sudah menjelaskan, menerima komentar dari
Mbak, dari itu ibunya untuk permasalahan ini. Cuman dari satu pihak, dari Habib Bahar, saya sebagai kuasa hukum belum menerima apa komentar klarifikasi dari dia. Baik, Itu aja. terima kasih. Oke guys, itulah cerita dari awal mula hingga terjadi pernikahan itu yang diceritakan langsung oleh gadis di bawah umur yang bernama Marissa Aulia tadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam tanda kutip bahwa itu adalah sebuah dugaan. Namun, apa yang dikatakan oleh gadis tadi saat diinterview atau diwawancarai oleh seorang konten kreator, saya berpikir bahwa jika hal ini benar, maka marwah dari seorang Bahar bin Smith memang benar-benar sudah tercoreng. Dan ini adalah sebuah hal yang menurut saya sangat tidak manusiawi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya adalah seorang konten kreator yang tidak punya hubungan darah dengan gadis yang bernama Marissa Aulia ini. Tetapi hati kecil saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith, jika ini benar, maka benar-benar biadab. Sungguh sangat kurang ajar. Mas kawinnya Rp50.000. Pernikahannya tanpa diketahui oleh sang ibu. Sungguh malang ya nasib dari seorang Marissa ini. Dia keluar dari rumah dengan tujuan untuk mencari kerja, ingin merubah nasib. Tetapi yang terjadi malah majikannya bekerja sama dengan Bahar bin Smith ini. Lalu Marissa ini pun dinikahkan dengan Bahar bin Smith. Hati orang tua siapa sih yang tidak hancur? Hati kakak adik dan sanak saudara siapa sih yang tidak hancur? Saya berharap bahwa pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini. Bisa terbuka dan transparan. Ini adalah sebuah pembelajaran yang harus diusut tuntas. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu saja yang bisa saya tanggapi pada kesempatan ini. Pantau terus channel YouTube Sainai TV agar saya bisa menginformasikan hal-hal baru tentang kasus ini. Sekedar diketahui bahwa Sainai TV masih punya channel yang lain, yakni Orang Timur TV dan Suara Anak Timur. Mungkin dari ketiga channel ini, saya berharap bahwa para pemirsa sekalian selalu pantau channel saya, agar perkembangan dari kasus yang menimpa anak adik Marissa Aulia ini bisa diusut tuntas. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.